Salam sejahtera disampaikan kepada semua pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema misteri dan iman. Bacaan terambil dari Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan 11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, misteri adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata misteri adalah sesuatu yang masih belum jelas, masih menjadi teka-teki, masih belum terbuka rahasianya. Contohnya, pertanyaan seperti kemana hilangnya pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370. Pesawat ini tadinya adalah penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Setelah beberapa waktu di udara, ketika akan memasuki wilayah udara Vietnam, pesawat ini tidak bisa dikontak lagi. Hilangnya pesawat tadi terjadi di bulan Maret 2014 yang sampai kini belum terkuak rahasianya, sehingga disebut misteri penerbangan MH370. Bacaan kita dari Kejadian 25 ayat 7 menyampaikan berita mengenai kematian Abraham. Tidak disebutkan di sini mengenai misteri kematian Abraham, karena dalam peristiwa kematiannya tidak ada rahasia. Abraham bukannya mati karena dia hilang seperti para penumpang pesawat Malaysia Airlines 370 tadi. Abraham mati secara wajar karena telah mencapai usia 175 tahun dan anak-anaknya Ishak dan Ismail sempat menguburkannya di Gua Mahpela, tempat Sarah dimakamkan. Dalam hubungannya dengan kematian Abraham, mari kita melihat ke belakang untuk merefleksikan perjalanan hidup Abraham. Dalam perjalanan hidupnya, di sana sini, dia diperhadapkan dengan misteri atau rahasia yang ia tidak tahu jawab dan kepastiannya. Kita catat peristiwa pertama adalah pemanggilannya dari Ur Kasdim. Dia dipanggil dari sana sekitar tahun 2000 sebelum Masehi untuk pergi ke negeri Kanaan. Dia tidak diperlengkapi peta, apalagi GPS seperti zaman sekarang. Abraham diperlengkapi dengan berbagai janji dan berkat Tuhan. Peristiwa kedua adalah perintah Tuhan Allah untuk mengorbankan Ishak di atas gunung. Perintah ini kalau dipikir-pikir agak aneh, karena bukankah anak Ishak adalah anak perjanjian yang begitu lama ditunggu-tunggu kelahirannya, dan dari Ishak akan lahir bangsa-bangsa. Sekarang Ishak diperintahkan untuk dikorbankan. Tentu dalam perintah ini penuh dengan tanda tanya dan ketidakmengertian di dalam diri Abraham. Bagaimana Abraham menanggapi semua perintah ini yang begitu aneh dan tidak dimengerti oleh akal sehat? Abraham taat dan menjalani semua perintah Allah yang tidak dimengertinya. Modalnya adalah iman, kepercayaan kepada Tuhan Allah yang memberi perintah. Abraham tidak tahu akan hasil akhir dari perintah itu, tetapi dalam imannya ia percaya juga bahwa Tuhan yang memerintahkannya tidak akan mencelakakannya. Ia percaya bahwa Allah akan memberkati walaupun ia tidak mengerti. Abraham dalam perjalanan hidupnya meninggalkan suatu warisan bagi keturunannya dan bagi kita sekalian, yaitu iman dan ketaatannya kepada firman Tuhan. Dengan modal iman dan ketaatan iman, dari hari ke hari bergantung kepada Tuhan Allah yang memanggilnya. Ketergantungannya kepada Tuhan membuahkan hasil dari waktu ke waktu. Abraham menyaksikan dan menikmati akan kehadiran
dan pertolongan Tuhan Allah. Bukan saja Abraham mengalami misteri, tetapi tentunya Anda dan saya juga mengalaminya dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita masih kecil, kita tidak tahu bagaimana jadinya hidup kita kelak. Sekolah di mana, kerja apa, perjalanan karir bagaimana, semuanya itu masih merupakan tanda tanya besar. Misteri lainnya ketika telah memasuki babakan hidup sebagai pemuda-pemudi, mungkin kita mulai memikirkan calon teman hidup. Menjadi pertanyaan dalam ketidaktahuan, siapa bakal suamiku? Siapa bakal istriku? Di mana aku bakal bertemu dengan calon teman hidupku? Melihat beberapa rumah tangga berantakan, kita juga mungkin mulai khawatir bagaimana kelangsungan bakal hidup rumah tanggaku. Berbahagialah Anda kalau dalam ketidakpastian masa depan Anda mempunyai pegangan yang memberi ketenangan kepada jiwa. Pegangan apalagi selain pegangan iman seperti Abraham. Dengan iman para muda-mudi dapat mempercayakan masa depan, karir, dan pembentukan keluarganya kepada Allah Bapa yang mengasihi dan yang peduli terhadap Anda. Masa depan belum pasti, tetapi sesuatu yang pasti, Allah Bapa akan mengatur dan memberkati semua usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Demikian pula buat para orang tua. Di samping melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka dapat menyerahkan masa depan pendidikan, karir, dan pembentukan keluarga anak-anak kita kepada Allah Bapa. Bagi Anda yang belum mengenal dan belum mempercayakan diri kepada Tuhan Allah di dalam Yesus, hidup akan sangat berat dan mengkhawatirkan karena semuanya tergantung kepada usaha Anda sendiri. Belum lagi situasi dunia yang tidak menentu dan penuh dengan perubahan-perubahan yang mengejutkan. Oleh karena itu saya sampaikan undangan Injil. Percayalah kepada Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus. Dia akan mengatur dan memberkati kehidupan Anda dan keluarga Anda, baik kehidupan masa kini dan masa depan, baik kehidupan di dunia ini dan sampai masuk ke surga. Perjalanan hidup ini masih menyajikan misteri lainnya, yaitu penderitaan dan kejahatan. Mengapa orang-orang jahat tampaknya hidup sukses, berlimpah dengan harta, sedangkan orang-orang tertentu yang percaya kepada Tuhan kadang-kadang mengalami hidup miskin dan menderita? Mengapa anak-anak Tuhan tertentu atau mungkin juga Anda mengalami sakit yang membawa keluar masuk rumah sakit dan menghabiskan uang yang banyak di samping tubuh yang diganggu dengan berbagai rasa sakit? Misteri lainnya, kapan hidup kita akan berakhir? Bagaimana proses menjelang kematian? Apakah kematian mendadak? Atau sakit sebentar? Atau sakit berlama-lama? Semuanya masih menjadi misteri. Tanpa iman kepada Allah yang Maha Kuasa, kita akan mulai khawatir dan cemas menghadapi semua ketidakpastian misteri masa depan tadi. Pegangan menjalani hidup dengan segala misteri tadi adalah iman. Allah kita adalah Allah Maha Kuasa, Maha Kasih, dan memberi jaminan penyertaan dan berkat bagi hidup kita masa kini dan hidup di seberang kematian. Bicara tentang Tuhan Allah yang kita singgung di atas telah jelas kepada kita siapa Dia, karena dinyatakan dalam Yesus Kristus dan diperkenalkan oleh Alkitab. Tetapi ada benarnya juga, masih ada sisi-sisi tertentu yang belum jelas, sehingga Rudolf Otto, seorang ahli agama, menyebutnya dalam berhadapan dengan Tuhan Allah, kita berhadapan dengan tremendum mysterium,
atau rahasia yang menggentarkan dan menimbulkan kekaguman serta membawa kita untuk merendahkan diri. Saat ini kita masih hidup dalam iman, sehingga nanti di surga, sehingga nanti di langit baru dan bumi baru, semua misteri atau rahasia mengenai Allah akan dibukakan, sehingga pada waktu itu iman tidak diperlukan lagi. Yang tersisa hanyalah kasih saja. Dalam segala hal Abraham dapat menjalani hidupnya dengan segala misterinya. Imannya kepada Tuhan Allah menjadi kekuatan dan keberkatan menjalani hidupnya sampai akhir hayatnya. Mari kita teladani hidup Abraham untuk menjalani hidup sebagai orang beriman yang setia sampai akhir hayat hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Agung, kami kenal Engkau di dalam Yesus dan menerima pengampunan dosa serta kehidupan kekal. Menghadapi segala ketidakjelasan dalam perjalanan hidup ini, kami mempercayakan diri kepada pimpinan dan penyertaan-Mu. Allah Bapa, dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Kiranya dengan belas kasihan-Mu Engkau memberi kesembuhan kepada yang sakit dan memberi kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mengabulkan doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.